Ke topik pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia bersiap diramaikan oleh gelombang emiten baru pada pekan ini, di mana aksi 8 perusahaan yang akan listing pada pekan ini menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus menjadi katalis yang berpotensi meningkatkan transaksi saham di pasar modal domestik. Bursa Efek Indonesia bersiap diramaikan oleh gelombang emiten baru pada pekan ini. Aksi penawaran umum perdana saham atau inisial public offering dari PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG, hingga PT Pancaran Samudra Transport Tbk atau PSAT menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus menjadi katalis yang berpotensi meningkatkan transaksi saham di pasar modal domestik. Parade pencatatan saham perdana dimulai pada Selasa 8 Juli oleh PT Pancaran Samudra Transport Tbk atau PSAT dan PT Asia Pramulia Tbk atau ASPR dengan masing-masing himpunan dana segar sebesar 200,11 miliar rupiah dan 100,68 miliar rupiah. Gelombang IPO berikutnya dilanjutkan pada hari Rabu 9 Juli, PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk atau COIN melepas sebanyak 2,2 miliar saham atau setara 15% dari total modal ditempatkan. Sementara perhatian besar juga tertuju pada CDIA, anak usaha PT Chandra Asri Pasifik Tbk. CDIA mematok harga IPO di batas atas Rp190 per saham yang berpotensi menghimpun dana jumbo hingga Rp2,37 triliun. Dana hasil IPO tak hanya menjadi amunisi ekspansi tapi juga memperkuat posisi CDIA di sektor infrastruktur, terutama di bidang energi, air, kepelabuhanan, penyimpanan, dan logistik nasional. Pesta IPO berlanjut pada Kamis 10 Juli dengan 4 perusahaan anyar turut resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Meridiana Edukasi Tbk atau MERI yang bergerak di sektor edukasi menawarkan 235,13 juta saham ke publik dengan harga penawaran Rp128 per saham. Dari sektor alat kesehatan, PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK akan melepas 815 juta saham dengan harga IPO Rp128 per saham yang berpotensi meraup dana Rp104,32 miliar. Sementara itu PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG, perusahaan logistik milik konglomerat Joko Susanto, melepas 563,25 juta saham dengan harga Rp250 per saham. Adapun PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk atau PMUI, induk dari PT Graha Prima Mentari Tbk yang telah listing tahun lalu, menawarkan 1,16 miliar saham dengan harga Rp180 per saham, dengan potensi dana mencapai Rp208,8 miliar. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan menerbitkan obligasi dan sukuk wakalah berkelanjutan tahap 1 tahun 2025 dengan nilai total mencapai Rp1 triliun, di mana seluruh dana hasil penerbitan untuk anak usaha PT Multi Tambang Jaya Utama atau MUTU dalam pengembangan bisnis. Dikutip dari prospektus perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, penerbitan tersebut bagian dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB, obligasi dan sukuk wakalah berkelanjutan 1 Petrindo Jaya Kreasi dengan target penghimpunan dana masing-masing senilai Rp2 triliun untuk obligasi dan Rp1 triliun sukuk rupiah. Pada tahap pertama, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan senilai Rp650 miliar dan sukuk wakalah senilai Rp350 miliar. Sementara obligasi dibagi dalam 2 seri A senilai Rp97,5 miliar dengan kupon 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Sementara seri B mencapai Rp552,5 miliar dengan kupon 9,00% dan tenor 5 tahun.
Pembayaran dilakukan penuh saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan di 4 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi di 11 Juli 2026 untuk seri A dan 4 Juli 2030 untuk seri B. Adapun sukuk wakalah juga terdiri atas 2 seri. Seri A tercatat senilai 52,5 miliar rupiah dengan imbal hasil wakalah 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Kemudian seri B senilai 297,5 miliar rupiah menawarkan imbal hasil 9,00% dengan tenor 5 tahun. Manajemen menyampaikan pembayaran bunga atau imbal hasil untuk seluruh seri akan dilakukan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan 4 Oktober 2025. Obligasi dan sukuk wakalah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di 7 Juli 2025. Sementara itu masa penawaran umum sudah berlangsung di 1 Juli 2025 dengan penjatahan 2 Juli 2025 dan distribusi secara elektronik 4 Juli 2025. Dalam prospektus disebutkan seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan oleh perseroan melalui anak usaha PT Multi Tambang Jaya Utama untuk pengembangan bisnis. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal saham cuan hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan pembalikan arah yang cukup signifikan, tepatnya di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana saham cuan juga berbalik arah menguat signifikan di 3,80%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 11.850 maksud kami, dibuka flat, kemudian mengalami penguatan ke 12.050, 10.30 mengalami tekanan yang cukup dalam ke 11.625. Pada pukul 12 masih melemah, tapi pelemahan lebih ke arah terbatas, namun di pembukaan sesi kedua saham cuan ini berbalik ke zona hijau di 11.850. Penguatan berlanjut sampai sejauh ini berbalik menguat signifikan di 3,80% di 12.300. Intraday hari ini di 12.350. Memang cuan diselimuti sentimen positif, stock split, dan informasi yang baru saja kita sampaikan tadi akan menerbitkan obligasi dan juga ada sukuk. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham cuan dalam beberapa bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya, pemirsa, di perdagangan 23 Desember masih bergerak di level 11.000, awal Januari menguat ke 11.800-an, 23 Januari bahkan menembus level tertinggi 6 bulan di 14.800-an, dan tampaknya ini juga merupakan level intraday tertingginya untuk cuan. Februari, Maret, dan April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi. Cuan sempat ke 4750, Mei, Juni, dan Juli mencoba untuk bangkit dan hari ini sudah kembali ke 12.300-an secara intraday. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya, pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, price earning ratio, di 1156,28 kali, PSR-nya di 9,27 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 25,94 kali, dan PCFR minus di 22,66 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Informasi komoditas, harga emas melemah di awal pekan di tengah sentimen perang dagang mulai melandai terkait kebijakan terbaru dari Trump. Harga batubara jatuh di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan masih mencatatkan penguatan. Sementara harga minyak mentah anjlok setelah OPEC Plus menaikkan output lebih dari ekspektasi. Mencatatkan harga emas melemah di awal pekan di 0,25% di posisi 3.327,696 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas melemah setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan kemajuan perjanjian perdagangan dan mengumumkan perpanjangan penangguhan tarif untuk sejumlah negara.
Harga emas melemah usai menguat 0,30% di level 3.326,34 dolar Amerika per troy ounce Jumat pekan lalu di tengah kekhawatiran defisit fiskal Amerika Serikat dan keputusan tarif Washington yang akan datang mendorong kenaikan permintaan terhadap safe haven. Harga batubara jatuh di perdagangan akhir pekan lalu, namun secara mingguan masih mencetak penguatan. Di Jumat, harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman Agustus ditutup di 109,95 dolar Amerika per ton, turun dalam 1,19%. Namun dalam sepekan harga batubara masih naik 2,76%, tetapi secara year to date harga batubara masih minus 12,22%. Selain pasokan yang melimpah, penurunan harga batubara juga terjadi akibat kesadaran akan pelestarian lingkungan yang makin tinggi. Harga minyak anjlok lebih dari 1% di Senin pagi waktu Asia setelah OPEC Plus mengejutkan pasar dengan menaikkan output lebih dari ekspektasi di Agustus dan meningkatkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan. Dikutip dari Reuters, minyak mentah berjangka Brent patokan internasional merosot 1,22% di 67,47 dolar Amerika per barel. Sementara patokan Amerika Serikat minyak mentah berjangka West Texas Intermediate di posisi 65,65 dolar Amerika per barel, menyusut 2,01%. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,30% di level 66,30 dolar Amerika per barrel. Kemudian nikel melemah di 1,11% di 15.095 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,85% di level 3.318 dolar Amerika per troy ounce. CPO melemah di 0,36% di level 4.057 ringgit Malaysia per tonnya.